sebenarnya dari semua itu tuh ada berkahnya juga Ibu. Kalau Ibu nggak seperti itu mungkin nggak ada Citra Sari sekarang. Betul ya Bu ya. Siapa sih yang nggak kenal Citra Sari ya kan Bu Tika di sini. Amin. Nah, kami membangun Citra Sari pada saat berawal dari keterpurukan ekonomi. Alhamdulillah tahun kemarin tentunya bolong penghargaan. Iya. Usaha masa pandemi seram-seram sedap. Seram-seram sedap kenapa ya? Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya semua. Di setiap kejadian pasti ada kebaikan. Nah, yang kita harus maknai adalah baik dulu, ya kan? Baik, dan kemudian kita kondisi apapun kita tetap harus tenang, dan kemudian pada saat kita tenang bisa berpikir dengan jernih. Dan alhamdulillah banyak hal-hal yang justru kita tidak muncul ide itu pada saat sebelum pandemi, jadi muncul setelah pandemi. Jadi ada berkah ya Bu ya? Ada berkah, pasti ada berkahnya semuanya. Gitu. Siapa sih yang nggak kenal Citra Sari ya kan Bu Tika di sini? Amin. Nah, boleh nggak sih Bu Tika ceritakan sedikit aja Bu awal mulanya terberdirinya Citra Sari Bu? Berdirinya Citra Sari itu tepatnya tahun 2002. Ya, waktu itu pandemi ala kami. Pandemi ala kami kenapa? Karena kami membangun Citra Sari pada saat berawal dari keterpurukan ekonomi. Justru muncul ide, kita membuat Citra Sari gitu. Karena secara background pendidikan itu tidak ada hubungannya sekolah saya dengan jurusan boga, ya kan? Tapi karena unsurnya kepepet itu tadi mengharuskan kita tetap harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup dan merealisasikan impian yang sudah terlanjur kami canangkan begitu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau harus diperjuangkan. Iya. Jadi awalnya sebenarnya dari semua itu tuh ada berkahnya juga Ibu. Kalau Ibu nggak seperti itu mungkin nggak ada Citra Sari sekarang. Betul ya Bu ya. Dulu kayaknya paling sengsara deh waktu itu gitu. Tapi kalau waktu itu tidak mengalami musibah kepahitan ekonomi yang kami alami di keluarga kami, tentunya kami tidak akan berpikir untuk kita punya usaha di bidang yang sekarang. Iya. Kenapa Ibu Tika pilih makanan Bu pada saat itu? Yang jelas makanan itu diperlukan oleh banyak orang. Ada beberapa waktu itu terpikir mau pakaian, kemudian yang lain-lain, apalagi sesuai dengan ilmu yang saya pelajari ya di kuliah saya gitu, pertanian, semua ada kemungkinannya, itu peluang ada. Hanya lebih pada prioritas. Kalau makanan semua orang, semua level, semua umur memerlukan makanan, tinggal makanan yang mana gitu. Dan kebetulan lagi adalah kalau makanan itu selain banyak yang memerlukan, kemudian yang kedua kita bisa memulai usaha dengan modal yang sangat minim. Dan kebetulan itu sesuai dengan passion saya. Saya kalau bicara tentang makanan-makanan itu sepertinya baterainya itu ngecas terus gitu ya. Itu yang sesuai passion saya. Pinter tidak, tetapi pada saat kita bicara itu passion kita dengan senang hati mau belajar gitu. Nah, ngomong-ngomong modal sedikit Ibu tadi bilang, berapa Ibu dulu waktu awalnya dulu Bu? Berawalnya Citra Sari itu tidak sampai 500.000. Iya. Itu jualannya apa Bu waktu awal? Karena saya tidak pintar masak, sehingga waktu itu ya itu semua karena seizin Allah, saya itu mengawali nama Citra Sari, merek Citra Sari itu berawal dari saya menjual keripik ubi pedes, dan itu reseller keripik sanjay begitu. Kebetulan yang masak juga orang Padang. Saya ketemu di sebuah transport. Ini cerita sudah keberapa banyak kali ya, ini saya tidak berubah karena memang ini sejarah gitu untuk kehidupan kami. Nah, ketemu di sebuah transport gitu, saya melihat makanannya kok bagus gitu, dan waktu itu uang yang saya bawa untuk membeli produk tersebut itu hanya tinggal di dompet saya 25.000. 20.000-nya saya belikan 4 macam produk. Yang satu bungkusnya waktu itu 2.500. Nah, jadi dapat 8 macam. Dan yang paling berkenan adalah ya keripik ubi pedas itu gitu. Saya cerita kepada teman dan alhamdulillah sore itu juga saya mendapatkan orderan. Memang tidak banyak. Saya diminta untuk dia coba 1 kilo aja. Tapi dari selisih harga yang hanya 5.000,
Itu waktu itu 5.000 tahun 2020 tahun 2002 itu termasuk udah wah lumayan nih, dapat margin yang segitu kan, profit segitu. Wah ini lumayan. Itu nggak tahu kok waktu itu semangat hidup saya itu wah ini bisa jadi uang, bisa jadi sumber penghasilan. Langsung naik semangat gitu ya Bu, dari mulai keripik yang tadi segitu. Semuanya ya semua yang membolak-balikkan hati kita adalah Yang Maha Kuasa. Nah waktu itu akhirnya langsung ilmu marketing, ilmu pedagangnya itu langsung muncul. Ini saya bisa jual nih, bisa jual gitu. Nah itu awalnya dari keripik. Nah itu kan Ibu masih ambil punya orang. Nah mulai dari Ibu yang bikin sendiri, Ibu terfikirkan apa Ibu waktu itu makanannya? Waktu itu sudah berjalan sekitar 2 tahunan, 2 tahunan gitu. Kenapa saya beralih ke makanan tradisional? Kita bicara tentang komitmen dan konsisten. Dan juga integritas, kejujuran ya. Karena pada saat kami mau menentukan waktu itu harga, berapa nih saya ngambil, sepertinya saya akan mengambil banyak nih gitu. Karena bayangan saya, saya punya teman-teman yang keripik ubi pedas sampai hari ini pun, kita baru buka pun banyak ada penggemarnya ya. Nah ternyata ibu itu bilang, gak apa-apa, pokoknya saya cukup untuk makan deh. Bisnis gak bisa cukup untuk makan, cukup untuk ya kebutuhan kita juga harus digaji, cukup untuk jalan-jalan. Tapi kan sesuai dengan sesuai dengan tingkatannya. Tapi waktu itu beliau kekeh begitu, sehingga pada saat dihadapkan dengan fluktuasi bahan baku yang meningkat, beliau tidak memberitahukan kepada saya bahwa bahan ini naik dan kemudian kita harus rubah harga. Tidak merubah harga tetap, tapi bahan baku diganti. Nah itu yang tidak sesuai dengan saya. Gitu. Akhirnya banyak yang komplain, konsumen banyak yang komplain, dan kemudian saya nggak bisa. Akhirnya kami putuskan hubungan kerja. Secara pertemanan masih bagus, tapi dalam hal pekerjaan saya sudah cukup. Betul amanah dari dari orang lain kepada saya, dan kemudian saya mencoba untuk membuat makanan yang saya tahu, yang saya bisa adalah epok-epok. Itu yang snack-snack gitu ya Bu? Ya epok-epok itu kalau di bahasa Jawanya kan pastel ya. Pastel. Jadi itu yang saya bisa pertama. Kemudian masuk ke 3 warung. Dan ya waktu itu rupiahnya 400 rupiah saya masuk warung, dan hanya ke 3 warung. 1 warung 50 saja. Artinya kalau laku semua, saya hanya bisa dapat maksimal 60.000 aja satu hari. Sedangkan beban hutang yang harus saya selesaikan, wow. 2 kali tinggi Gunung Bintang. Setinggi itu ya Bu ya berarti ya. Tapi itu akhirnya tertutupi setelah berapa tahun Ibu? Sekitar kalau tertutup penuh betul-betul ya memang perlu waktu lama. Ya karena banyak banget, banyak sekali ya, sekitar ya 4 sampai 6 tahunan lah baru bisa terselesaikan dengan cara bertahap ya Bu, jadi nggak langsung juga. Nggak bisa. Ya. Nah itu mulai dari nah ini kan informasinya Bu Tika juga kan asli Jawa ya Bu ya, dari Yogyakarta. Kok terus bisa pangsar ke Melayu, ini gimana caranya itu Bu makanannya? Makanannya gitu. Ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan begitu. Kalau saya bawa makanan dari Jawa semua belum tentu orang mau ya gitu. Nah saya melihat kebutuhan pasar yang ada di sini. Banyak kue-kue tradisional. Memang kue kekinian juga makin banyak juga. Tetapi saya melihat animo masyarakat tentang makanan-makanan tradisional tetap tinggi. Nah sehingga saya masuk di situ. Kemudian saya pelajari ya dari para tokoh yang ada di sini sambil cerita-cerita, dan kemudian saya dapat resep satu-satu dari beliau-beliau. Itu saya coba dengan sungguh-sungguh sehingga saya tahu secara terperinci 1 kilo tepung ini itu jadi makanan apa berapa. Itu saya pelajari betul-betul, dan alhamdulillah ya sedikit banyak, belum semua, masih banyak yang saya belum tahu. Tapi setidaknya yang umum-umum ya sudahlah bisa dikuasain begitu. Justru diterima ya Bu di Tanah Melayu juga makanannya, malah banyak. Dengan adanya kreativitas dan inovasi-inovasi, baik itu dari bentuk, dari bahan bakunya. Kalau mungkin orang banyak menggunakan pewarna-pewarna yang memang food grade, tetapi yang buatan, tetapi kita coba lebih ke alami gitu. Nah ternyata
ada poin-poin plus itu yang kita angkat dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Sampai sekarang pun Citra Sari udah berjalan kalau dari 2002 20 tahun kurang lebih ya Bu ya. Ya, bulan depan nanti insya Allah. Itu 20 tahun bukan waktu yang lama Bu, dan Ibu bertahan di usaha itu. Ya. Udah gadis, sudah mau nikah. Ya. Selama 20 tahun itu pernah gak sih Ibu kayak udahlah gak usah lanjut aja lah gitu pas Ibu lagi di bawah, kan itu otomatis usaha naik turun ya Bu ya. Iya. Ada terpikir itu Bu? Oh terpikir iya, tetapi kembali lagi alhamdulillah yang bersemayam dalam diri itu tentang impian itu jauh lebih kuat, sehingga pada saat kita mengalami semangat turun itu teringat lagi, impiannya kan belum tercapai. Masa kita mau mundur gitu. Jadi pernah menyerah. Apalagi berbalik arah sebelum apa yang kita impikan itu tercapai. Iya betul. Tapi untuk sampai saat ini impian yang Ibu itu udah tercapai atau masih banyak juga yang belum Bu? Kalau namanya impian atau kesuksesan itu kan berproses ya. Artinya pada saat seperti kita SD kepengen SMP, SMP lulus kepengen SMA. Iya benar-benar. Jadi kita juga seperti itu juga. Waktu itu kepingin masuk ke mana nih? Ke kantor A, kantor B. Masa cuma kantor A, B aja? Bukan serakah tidak, tetapi kita harus tetap naik. Tapi pada saat kita naik, pada saat kita namanya mencapai kesuksesan atau kita dikatakan sukses, itu bukan hanya semata-mata berpikir tentang diri kita, tetapi bagaimana kebermanfaatan kita untuk orang lain. Iya gitu. Betul. Tantangan selama 20 tahun apa aja Bu menjalankan usaha? Wah banyak ya. Yang jelas dicemooh orang. Cemooh. Kan insinyur, kok jualan epok-epok? Betul. Itu insinyur epok-epoknya datang. Ya, sabar teuing. Orang Jawa bilang sakarmu. Pokoknya saya happy. Dan tidak mengganggu orang lain, tidak merepotkan orang lain. Kenapa saya harus fokus pada masalah gitu? Akhirnya terus itu salah satu. Dan kemudian banyak salah-salah yang lain. Banyak salah yang lain yang tidak bisa disebutkan. Tapi yang jelas apa yang kita buat, baik itu dalam hal berkata-kata, statement ataupun yang kita perbuatan kita, itu selalu ada dua sisi, positif dan negatif orang memandang kita. Tapi yang negatif bukan kita ketepikan, tetapi kita jadikan catatan untuk bagaimana kita tetap melangkah memperbaiki diri. Karena tidak ada manusia dilahirkan sempurna, itu tidak ada, pasti ada kekurangannya. Nah, jadi bagaimana dari kekurangan-kekurangan yang ditandai oleh orang lain itu kita jadi positif. Iya betul sih Bu. Dan sampai saat ini Citra Sari udah ada outletnya Bu, berarti ya udah ada. Sudah. Kalau outlet sih ada, kita dulu di Luko kios dari Angkatan Laut ada kecil ya. Tapi juga alhamdulillah berapa tahun ya, lumayan juga mau 4 tahun. 4 tahun. Dan kemudian justru kami berpindah, kami membuka outlet yang lebih besar itu pada saat pandemi. Yaitu tahun lalu kita berpindah ke ruko yang lebih besar dan di situ juga kita ada ruang meetingnya, bagaimana kita mengadakan pelatihan-pelatihan dan berbagi tips-tips tentang spirit membangun usaha dan lain sebagainya, itu kami dedikasikan untuk masyarakat. Oke. Nah kalau awalnya, kalau sampai saat ini Citra Sari khusus snack aja Bu atau udah ke makanan juga berarti? Ada makanan. Beberapa tahun yang lalu ya kita melebarkan sayap, jadi bukan hanya di snack dan snack saja, tapi juga catering juga kita sudah masuk ke oleh-oleh. Dan makanya di tempat yang baru itu bagaimana tahun ini bisa terrealisasi keinginan kuat kami untuk menjadi salah satu etalase pusat oleh-oleh sebagai tempat untuk memajang produk-produk. Kami membuka diri untuk seluruh kabupaten kota. Mudah-mudahan direspon positif oleh teman-teman. Karena apa? Karena semakin banyak tempat-tempat yang menyediakan produk mudah dijangkau itu oleh customer, itu berarti ya semakin memperbesar peluang untuk meningkatkan market. Kalau untuk pemasarannya Bu Tika udah sampai mana Bu? Udah nembus sampai ada rencana keluar negeri kah atau Bu? Kalau rencana itu selalu ada ya, tapi kita kita melihat jenis produknya, kemudian kita melihat kapasitas kita juga. Kita sukses itu bukan semata-mata uang kan gitu. Tapi untuk ke luar negeri memang paling tidak Singapura, Malaysia ya. Sebenarnya sudah sering sih kita bekerja sama dengan travel ya, dan sebelum pandemi itu kita
membuat produk-produk yang memang kita bisa pasarkan di sana gitu. Oke, nah selain kalau ini kan kabarnya Bu Tika juga suka ikut kegiatan nih selain berusaha juga jadi pengusaha ya Bu ya, betul ya Bu. Nah kegiatan-kegiatan yang itu benar-benar motivasi kita semua kan, jadi nggak cuma usaha tapi relasi pun perlu gitu ya Bu ya. Nah kegiatan-kegiatan yang pengabdian bagi masyarakat yang Ibu Tika lakukan itu apa aja Bu? Yang jelas bagaimana menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur, khususnya di kaum perempuan khususnya. Ya. Terus kemudian yang lain lagi secara umum itu untuk generasi muda dengan mahasiswa, dengan siswa-siswa ya, makanya alhamdulillah sekarang ini kita banyak dilibatkan bahkan MOU secara resmi dengan sekolah-sekolah yang punya kompetensi di bidang tersebut. Dengan SMK 1 ya, SMK 2 jurusan Boga gitu. Kalau SMK 1 apa Bu? Ya tentang pengelolaan penting sekali. Tidak ada sebuah usaha yang tanpa pengelolaan yang benar. Termasuk usaha yang lama itu gagal, terpaksa harus tutup karena memang secara pengelolaan lemah waktu itu. Nah, sehingga kami harus belajar dari kesalahan yang lama. Kita tidak mau terjerumus lagi gitu. Terus kemudian dengan kampus terkait dengan kebijakan dari pemerintah adanya kampus merdeka. Nah, alhamdulillah khususnya dengan kalau dilibatkan secara langsung memang belum MOU resmi dengan Umrah ya. Dengan Umrah, kemudian dengan STIE, kemudian dengan kampus-kampus yang ada di sini, Stisipol gitu, kita diminta untuk mengisi terkait dengan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur di kalangan anak muda. Nah, terakhir kemarin di tanggal 20 Januari 2022 kami MOU resmi ini dengan UNRI, dengan Universitas Riau. Kok jauh banget Bu, apa yang saya juga kok UNRI mau ya dengan Citra Sari kan cuma snack dan catering aja gitu. Ternyata yang dilihat bagaimana pengelolaan Fakultas Pertanian ya, Fakultas Pertanian jurusannya Teknologi Hasil Pertanian. Nah, ternyata banyak nih yang bisa dilihat untuk dari dunia pendidikan dari implementasi kita. Betul, karena memang sekarang sih kayak kampus pun setiap fakultas Bu pasti ada mata kuliah wirausahaan itu kan. Iya. Jadi memang semua kita memang dibekali wirausaha itu loh Bu. Iya. Karena di dalam pelajaran kewirausahaan atau pola-pola entrepreneurship itu bagaimana kita mendongkrak potensi, memaksimalkan potensi yang ada dengan menggabungkan faktor-faktor sekeliling ya, sehingga kita bisa jauh lebih kuat lagi gitu. Kita tidak akan bisa hebat sendiri. Iya, benar. Makanya pola itu yang Citra Sari sih tidak besar ya, alhamdulillah dibandingkan dulu ya udah banyak berubah. Tetapi tidak terlalu yang wow bagaimana. Tapi di luar orang mengatakan ada yang mengatakan udah begini gitu ya. Tapi ya karena saya didukung oleh teman-teman dan saya memanfaatkan secara positif bersama-sama untuk kita tumbuh berkembang dan kemudian sukses bersama. Iya betul. Iya. Ngomong-ngomongin Citra Sari lagi nih Bu ya. Nah untuk cateringnya sendiri itu setiap hari adakah Bu atau per hari dia itu kan ya Bu? Alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan seterusnya. Amin. 30 hari dalam 1 bulan. Ya alhamdulillah 30 hari itu selalu ada. Setiap hari. Ya. Pasti Bu. Ada 30 hari itu terus-terusan catering jalan. Iya. Sampai saat ini karyawannya udah berapa Ibu Citra Sari? Ya kalau karyawan sih yang tetap untuk hari ini ada 16 orang. 16 orang. Tapi kan kita ada yang freelance, kemudian ada yang kita melibatkan setiap hari itu dengan beberapa UMKM yang bekerja sama dengan kami. Nah tentunya di bawah standar mutu yang kita inginkan gitu. Nah terus karena makanan memang udah dikenal ya Bu Citra Sari itu. Amin. Sampai kabarnya juga Bu Tika kan udah dapat penghargaan juga tuh kemarin ya Bu ya. Ibu kalau nggak salah ada dari nasional juga langsung dari presiden ya Bu. Boleh ceritain Bu itu? Ya alhamdulillah tahun kemarin itu katanya borong penghargaan. Iya. Padahal jujur aja kami berbuat di masyarakat itu tidak ada terpikir penghargaan sama sekali ya Bu. Nah kebetulan setelah ada beberapa penghargaan di beberapa tahun yang lalu, ya kan ada juga baik itu yang provinsi ya secara ini lokal gitu, juga ada yang
internasional skupnya ada juga, tapi beberapa tahun yang lalu. Tapi di tahun kemarin 2020 ya, 2020 Desember ya Bu ya. 20 itu 3 penghargaan nasional, 1 penghargaan internasional. Nasional yang 3, yang 1 lagi dari Pak Gubernur. Nah, salah satunya adalah yang tertinggi ada dari Presiden, itu Pak Karti, terkait pengabdian kami dalam mendedikasikan diri untuk pembinaan kepada masyarakat. Dan itu kami awali bukan instan juga, kami awali dari tahun 2004. Pada saat kami juga meniti karir, membangun kesuksesan itu tadi, kami alhamdulillah punya pengalaman dalam hal pembinaan UMKM waktu itu, waktu masih muda-muda dulu gitu kan, tahun 91 sampai 93 ada kami pengalaman itu. Ya kenapa kita tidak dedikasikan kepada masyarakat? Karena Citra Sari sebagai butika pun bukan hanya berjualan ya Bu, tapi cara mengelolanya seperti itu ya Bu ya. Oh ya, sangat kami perhatikan, sehingga kalau usaha itu hanya ya kita kan ngalir aja, ya memang ngalir saja gitu, tetapi tetap ada strategi-strategi tersendiri, misalnya dalam hal perencanaan. Nah, tahun ini kita mau merencanakan apa nih untuk akhir tahun ini nih, misalnya tahun kemarin ya, tahun 2022 ini kita mau merencanakan apa. Kemudian kita breakdown per 6 bulan itu atau per 3 bulan, per sebulannya targetnya apa, pencapaiannya itu kita tetap ada. Wah, sangat motivasi sekali sih memang sih Bu. Bukan semata-mata omset loh ya, jadi bukan semata-mata omset, tetapi ya itu tadi, sekali lagi pada saat kita memikirkan kebermanfaatan untuk banyak orang dan kepentingan untuk orang lain, kepentingan tentang kita, itu sudah yakinlah bahwa Allah akan mengatur semua. Iya Ibu, betul sih. Oke Bu Tika, upaya Ibu sendiri Bu di Kepulauan Riau ini yang meningkatkan UMKM Bu, seperti apa? Ya, terima kasih. Oh ini, wah kalau sudah bicara itu semangat tersendiri. Kenapa? Karena ini daerah ini punya potensi yang luar biasa. Betul. Luar biasa. Emas ya Bu? Emas ya. Emas 24 karat ya. Jadi saya melihat potensi wilayah ya, kemudian potensi wilayah, potensi alamnya sendiri itu harus disikapi dengan pola pikir yang besar, dan kemudian kita balik lagi, kita harus bergandengan tangan satu sama lain untuk kita sama-sama besar ya. Karena secara geografis itu sangat-sangat mendukung sekali. Betul. Dan kemudian tingkat kompetisi juga di sini masih rendah, ya saya katakan masih rendah. Sehingga saya mendorong teman-teman, mengajak teman-teman khususnya perempuan nih, pelaku usaha perempuan, ayo kita besar bersama. Dan kemudian kita ciptakan daerah ini bersama-sama menjadi satu daerah yang makmur begitu ya. Kalau bahasa Jawanya Gembah Ripah Lo Jinawi itu bukan hanya sekedar makanan kita cerita, tetapi dari pertaniannya, dari jasa-jasa yang lain itu harus ditumbuh kembangkan bersama dan bersatu padu sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan Bapak Gubernur yang sekarang, Bapak Ansar Ahmad ya. Luar biasa begitu kita melihat kondisi situasi politik yang di luaran seperti itu, justru kita melihat investasi ya, investasi dan banyak pihak luar biasa berbondong-bondong. Kita harus mengambil peran, jangan hanya sebagai penonton. Iya betul. Ya, itu banyak pihak. Nah kita duduk bersama, ayo kita sharing sama-sama. Apa sih potensinya? Betul. Apa yang kita mau garap dulu? Gitu. Betul. Gitu. Karena kompetisinya juga masih sedikit ya Bu ya. Jadi kayak dibandingkan kota-kota besar. Iya betul. Kita di kota besar tidak akan bisa. Ya seperti di sini. Iya benar. Ya, yang saya lakukan sekarang ini belum apa-apa. Kalau mungkin kawan-kawan saya yang sukses di bidang sama kuliner, ya cuma segitu doang. Baru segitu ternyata gitu. Nah karena di luar sana luar biasa. Iya. Nah di sini belum gitu saja. Betul. Dianggap beberapa teman-teman udah wow. Gitu. Iya benar. Nah, makanya ayo betul. Kepri harus maju. Betul. Kepri harus makmur. Nah, kita harus sejahtera. Siap. Jangan hanya sendiri, bersama-sama. Merinding aku Bu. Nah, Bu Tika sendiri target sama impian Ibu selanjutnya apa Bu? Yang jelas kalau target besarnya, kami kan tidak hidup selamanya. Jadi Citra Sari ini
jangan hanya ada pada saat kami masih ada. Saya berharapnya dan selalu mohon kepada Yang Maha Kuasa, suatu saat kami tidak ada pun, Citra Sari ini akan tetap langgeng. Untuk siapa? Untuk kemaslahatan umat. Nah, bagaimana caranya? Ya mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridhoi, dan masih diberikan kesempatan untuk kami membuat suatu yayasan sosial dan akan kami dedikasikan untuk kemaslahatan. Masya Allah. Itu impian terbesar amin, kami. amin. Semoga tercapai ya Bu ya. Amin. Ya amin. Amin. Dan Bu Tika sendiri, harapan Ibu dan pesan motivasi para pelaku UMKM Bu agar tetap optimis, apalagi pandemi kayak gini kan susah Bu, gitu kan? Apa Bu harapannya? Yang jelas jangan mudah menyerah, berbalik arah sebelum impian itu tercapai. Yang penting sekali kita harus punya impian, itu harus jelas. Impian ya Bu, intinya ya, impian dan harus jelas, jangan dan tidak berganti-ganti. Menambah boleh tapi tidak berganti-ganti. Hari ini impiannya A, besok B, besok C, nggak bisa. Jadi impian besarnya apa dan kemudian kita lakukan terus-menerus, itu akan menjadi spirit tersendiri. Jangan menyerah kalah, jangan mudah patah semangat. Apapun kondisinya, kita tetap harus melangkah. Dan kita tidak paling hebat. Ada sekeliling orang lain lagi di sekeliling kita yang jauh lebih hebat. Nah, kita harus bekerja sama, berkolaborasi dengan sesama teman-teman kita, pelaku usaha. Nah, apabila UMKM maju, kita sudah bisa merasakan sekarang ini saja. Kebersamaan UMKM di beberapa belahan daerah ternyata akan memperkuat ekonomi negara kita. Intinya kalau impian belum sampai, kebanyakan anak muda sekarang memang gitu Bu. Dia belum sampai impian udah putar balik. Jadinya nggak sampai-sampai ya Bu. Jadi pesannya dari Bu Tika tadi, ya udahlah kalau impian belum sampai, kita terus berjuang ya Bu ya intinya ya Bu. Nah untuk Bu Tika sendiri, pesan untuk perempuan Bu agar tetap produktif. Karena perempuan ini kan kadang dinobatkan kalau udah nikah udah gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi Bu gitu. Apa Bu? Yang jelas kita perempuan itu harus berpikirnya cerdas. Betul. Cerdas itu tidak selalunya memang harus sekolah tinggi ya. Kalau memang tidak berkesempatan ya kita tidak bisa memaksakan juga. Tapi berpikirnya itu cerdas. Dan kemudian harus tegas, punya karakter. Betul. Jangan mudah kita dipressure oleh orang lain. Betul. Gitu. Dan berdaya ya, yang jelas berdaya. Karena pada saat kita berdaya, kita akan mempunyai nilai tawar yang tinggi. Nah, kemudian cerdas, tegas, ikhlas. Lakukan segala sesuatu karena kita ibadah. Betul. Kemudian tidak boleh setengah-setengah, harus tuntas. Itu yang selalu saya sampaikan, bahwa kita perempuan harus punya karakter, berani mengatakan tidak untuk yang tidak benar. Betul. Kemudian tidak juga bisa dilepaskan. Kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kejujuran, jujur, dedikasi ya. Terus kemudian fokus dan komitmen itu juga harus dilakukan. Siap. Gitu. Makasih banyak loh Ibu Tika udah datang. Makasih Bu udah motivasi kita semua. Pokoknya impian yang tadi Ibu mau capai, semoga sampai, doa dari kita ya Bu. Amin. Citra Sari makin jaya ya Bu ya. Amin. Makasih banyak Bu Tika udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum Bu. Ya.